Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir 1 abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore di wilayah timur Indonesia, dan mendukungnya bersaing dengan kerajaan Ternate yang didukung bangsa Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan penjelajah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596, dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu 1. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli VOC. 2. VOC mengeluarkan mata uang sendiri. 3. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Kultur stelsel atau tanam paksa. VOC kemudian dibubarkan dan terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Perang Jawa yang terjadi dari tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro menyebabkan Belanda mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian, pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang dinamakan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturannya adalah 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan.
Gagal panen harus ditanggung petani. Bagi yang tidak punya lahan pertanian, petani harus bekerja lebih dari 65 hari. Tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia semakin menderita. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis timbul karena pemikiran sebagian masyarakat Belanda bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Belanda dianggap perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer dan dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Membuat irigasi. 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk.